Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas ya tentang kesadaran pada diri manusia. Kesadaran pada diri manusia terbagi menjadi dua, yang selama ini kita tidak ketahui ya, tertutup oleh ego kita masing-masing ya. Pertama, kesadaran yang terletak di dalam diri kita manusia. Yang pertama, kesadaran berdasarkan hati nurani. Artinya kesadaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa paksaan. Sekarang tergantung kita yang mengelolanya. Yang kedua, kesadaran yang datang dari luar, pandangan ya, perubahan zaman ya, kita harus mengikutinya. Oke. Sebelum kita membahas tentang kesadaran pada diri manusia, untuk teman-teman yang baru datang, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga loncengnya di sebelah tangan kanan Anda, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya akan update berikutnya. Oke sahabat semuanya, kita langsung aja. Kesadaran manusia terbagi menjadi dua bagian. Banyak yang belum menyadari dan belum mengetahui. Pertama, kesadaran berdasarkan hati nurani, yaitu kesadaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sifatnya pertama, orang tersebut pasti selalu bijaksana dalam melakukan apapun yang dia kerjakan, yang dia inginkan, sesuatu kegiatan sehari-hari. Pasti orangnya bijaksana. Yang kedua, selalu menerima dirinya apa adanya, karena dia merasa inilah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kita harus merubahnya? Ya, merubahnya. Tinggal kita merawatnya dan menyadarinya. Ya, ketiga, menerima semua perbedaan. Artinya menerima semua orang yang jelek, yang cacat, yang kita tidak senangi, bahkan musuh kita terima. Bahkan kita melakukan doa ya, seperti halnya musuh ya. Kalau kita memberikan pemaparan yang baik, pasti tanggapannya pasti akan berbeda ya. Lebih baik kita memberikan doa. Itulah kesadaran hati nurani, karena muncul di dalam hati nuraninya ya. Banyak berpikir yang bijaksana berdasarkan ketuhanan ya. Itu ya. Yang keempat, orangnya biasanya sedikit bicara ya, selalu hati-hati bicara, karena dia berdasarkan hati nurani, berdasarkan ketuhanan. Apakah bicara saya ini menyinggung perasaan, merugikan orang, membuat orang marah, membuat orang kecewa ya. Karena semua manusia memiliki hati yang berbeda. Maksudnya fungsinya berbeda, tergantung orangnya ya. Orangnya menutupi dengan rasa keinginan yang ego yang tinggi, ingin menuruti kemauannya sendiri, makanya timbullah ego yang
tidak disadari. Ya, itu kebijaksanaan yang tidak didapatkan. Oke, kita lanjut kebijakan kesadaran tentang berdasarkan hati nurani ketuhanan yang Maha Esa ya. Banyak sih contohnya, yaitu kesadaran. Selalu merasa bersalah kita bila kita tidak ingat sama Tuhan ya. Ketika kesalahan sedikit, langsung kita ingat sama Tuhan, berdoa. Kenapa saya tidak menyadari melakukan hal seperti ini? Cepat disadari. Ya. Namanya manusia, wajarlah melakukan kesalahan. Ya. Tapi ketika ada kesadaran dalam hati nurani, pasti kita akan langsung diingatkan. Ya. Gitu. Tanpa menyuruh orang, menyadarkan kita sendiri. Ya. Banyak kesadaran-kesadaran yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Ucapan yang dikeluarkan pasti bersifat hati-hati. Kebanyakan orang yang memiliki kesadaran hati nurani Tuhan yang Maha Esa pasti orangnya pendiam, suka tersenyum, tidak mempermasalahkan semuanya, bahwa dia yakin semua kesalahan yang dilakukan orang lain akan berdampak pada dirinya masing-masing ya. Karena dia sudah diberikan lengkap oleh Tuhan yang Maha Esa, hati, pemikiran. Tergantung orangnya tersebut, apakah dia bisa mengelolanya dengan baik. Ya, dalam arti luasnya bersyukur apa yang kita miliki. Ya, bersyukur dalam hati yang kita miliki, apa yang kita miliki dalam arti menerima apa yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya bersyukur di bibir saja, di kata-kata aja. Tapi kalau memang bersyukur, pasti akan muncul dalam hati nurani itu terasanya ringan. Ya. Jangan ketika merasa bersalah kita tutupi. Hati nurani itu akan semakin sakit dan menyebabkan penyakit. Itu harus kita akui, harus kita berikan kepada orang yang benar, yang merasa benar, yang kita sakitin ya. Itu pastinya rasanya itu berbeda banget ketimbang kita hanya menyadari dirinya kita sendiri aja. Artinya meminta maaf lah ya. Itu. Oke, yang kedua, kesadaran yang datang dari luar ya. Kesadaran yang datang dari luar yaitu dengan kemajuan teknologi, kemajuan di zaman sekarang ini, masalah penampilan, kecantikan, dan penampilan diri lah kalau bahasa umumnya. Kita harus menggunakan berbagai cara untuk merubah diri kita, dari wajah, kulit ya. Bagaimana caranya menjadi putih? Karena kalau tidak kita ikut-ikutan putih, teman-teman kita akan mengejek kita ya. Kapan lagi kita akan menikmati seperti ini di saat hidup aja? Nah itu memang kata-kata itu benar
Tapi apakah berdasarkan hati nurani? Ya. Kita lihat juga ekonominya kita bagaimana, situasinya kita bagaimana. Ya, itu harus kita ketahui juga. Tapi orang banyak memaksa melakukan semuanya itu untuk memenuhi keinginannya. Ya. Kadang disitulah biasanya terjadi kebingungan di saat semuanya jatuh, semuanya berantakan, terjadi kebingungan. Ya. Kenapa saya begini? Kenapa saya harus begini? Ya, banyak yang akan terjadi. Kesadaran orang ego akan datang di saat semuanya jatuh. Ya. Di saat itu dia dihadapkan dua hal. Kesadaran dalam hati nurani muncul, kesadaran egonya yang di luar muncul juga. Ya. Timbullah kebingungan. Dia berusaha untuk mendekatkan diri, tapi tidak sepenuhnya. Dia merasa egonya dinaikkan semakin tinggi, tidak bisa, karena sudah jatuh. Untuk mengembalikan semua itu butuh waktu, dari nol ulang, yaitu. Ya. Oke, lanjut. Kesadaran yang datang di luar, merasa diri kita paling benar, menganggap orang lain semuanya salah. Nah, itu biasanya. Kalau kesadaran secara hati nurani, ya, dia pasti akan masuk ke orang-orang yang kemampuannya lebih rendah daripada kita, memberikan pemaparan yang baik sesuai kemampuannya orang tersebut. Kemampuannya 3%, kita ikuti bagaimana, apa yang dia miliki, apa yang dia inginkan, sesuaikan kemampuannya dia. Kita tidak bisa memaksakan, tergantung kita, ya. Ya, itu namanya menerima semua perbedaan dengan cara kesabaran, ya. Kesabaran yang sangat luar biasa. Kesadaran yang datang di luar sangat membuat kita lupa dengan kesadaran hati nurani, ya. Lupa dengan kesadaran hati nurani. Lupa berdasarkan kesadaran pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Karena kita ingin memiliki semuanya. Itu. Makanya timbullah penyakit-penyakit yang datang dari berdasarkan ego kita, ya. Penyakit yang canggih, ya. Tergantung apa yang kita lakukan. Ya. Kita berusaha menenangkan diri, mencari hiburan yang bukan sebenarnya membuat hati nurani itu Tuhan, yang bukan sebenarnya kesadaran yang sesungguhnya. Ya. Hanya di luar kita senang, tapi di dalam diri kita yang sesungguhnya belum menikmati kesadaran tersebut. Ya, beda, ya. Dengan hanya kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa, baru kita bisa menemukan kesadaran yang sesungguhnya tanpa disadari. Kesadaran yang berdasarkan hati nurani butuh proses. Sedangkan kesadaran yang berdasarkan di luar diri kita, di luar hati nurani,
kita dapatkan secara instan, tapi tidak masuk ke dalam diri kita. Bisa dibedakan loh ciri-ciri orang yang sudah menerima kesadaran yang sebenarnya dengan ciri-ciri orang yang hanya menerima kesadaran dari luar aja. Ya. Oke. Tugas kita sekarang bagaimana menyadari semuanya, menyeimbangkan semuanya. Kesadaran tersebut menyeimbangkan ya, agar kita tidak terlalu terbawa oleh kesadaran dari luar, oleh kesadaran ego kita sendiri. Menyeimbangkan, menyadarkan, mengontrol ya, agar tidak terbawa ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah masuklah ke dalam diri, tanyakan kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah saya merasa bersalah? Itulah kesadaran hati nurani. Walaupun hanya sepintas, kesadaran hati nurani itu sangat kecil dibandingkan kesadaran dari luar. Pasti akan terasa panas kalau bila kita tidak mengikutinya. Mungkin kita ketutupi. Mungkin kita tutupi dengan perasaan senang ya, dengan wajah senang, dengan happy. Itu sudah yang akan memakan diri kita sendiri secara perlahan. Oke. Makanya seimbangkan. Bukan saya melarang ya untuk melakukan, untuk memajukan diri Anda, untuk memasakkan depan Anda. Saya hanya memberikan pandangan saja. Memang sih itu uang kalian, emang sih itu jerih payah kalian. Apakah mana lebih penting, menjaga kesehatan atau menjaga kesadaran dari luar? Ya. Lakukanlah mana yang terbaik buat Anda. Ya. Artinya kita itu disuruh sadar atas semuanya. Apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di dalam diri kita ini, apa yang ada di alam semesta ini. Ketika kita sudah menyadari hati nurani dan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pasti kita akan menyadari alam semesta, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, pasti kita akan melakukan hal yang terbaik ketika kita menyadari. Oke, sahabat semuanya, itu video yang saya bisa berikan kepada sahabat semuanya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya di video ini saya ingin berbagi ya. Kalau bisa dilakukan, kalau tidak jangan. Saya tidak pernah memaksa untuk mendengarkan atau melakukan yang saya inginkan ya. Itu tergantung setiap orang, setiap manusia. Setiap manusia sudah lengkap mempunyai akal budinya masing-masing ya. Tergantung bagaimana caranya kita menyadari masuk ke dalam akal budi tersebut, agar kita lebih diingatkan dalam melakukan apapun yang kita inginkan. Oke, sahabat semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin ya untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan
pembahasan dan topik yang berbeda. Terima kasih. Salam solidaritas, salam persaudaraan. Ciptakan rasa aman, tenang, dan bahagia. Terima kasih.